Ini nanti yang akan coba kita buat dalam praktek kali ini. Tadi ini ya, eee, pertama tadi Anda sudah mencoba mengkonekkan ya, datanya ya. Jadi, ini ada di halaman kosong ya, saya ulangi sedikit lagi nih, ini saya close dulu ya. Oke, jadi tadi dari sini, dari apa, marketing platform Google ini, kita boleh start for free asalkan Anda sudah login ya, sudah login dengan, akun Google Anda. Kemudian kita tambahkan di sini, blank report ya, tambahkan. Kemudian pertama dia akan minta Anda ingin connect ke mana. Anda boleh membawa data Anda sendiri, misalkan sudah Anda siapkan di Google Drive, boleh menggunakan Google Sheet, ya. Atau tadi kita akan menggunakan data source yang disediakan oleh si Google Data Studio. Contohnya sih saya gunakan yang Google Analytics Data. Jadi ini kita mengambilnya dari Google Analytics. Dan Google Analytics ini sumbernya adalah dari, ini kita add ya, Google Merchandise Store. Ya, jadi datanya itu bicara tentang uh, toko penjualan merchandise-nya Google. Ya. Oke, jadi ketika masuk, Anda lihat ini adalah available fields-nya, jadi data itu sangat kaya sekali, lihat ada banyak sekali variabelnya. Ya, banyak sekali variabelnya di sini. Nah, nanti di sini kita tadi yang saya sampaikan ada dimensi, ada metrik. Ya, ada dimensi dan metrik. Data source-nya tadi kita ambil dari Google Analytics data. Baik, mari kita awali. Ini saya hapus dulu ya. Kita dari betul-betul blank canvas ya, kanvas yang kosong. Pertama, mari kita atur terlebih dahulu layout-nya. Saya menginginkan layout-nya ini adalah kanvas size-nya. Mari kita pilih ini adalah yang screen saja. Basisnya adalah screen portrait ya, 16:9. Kita pilih. Nah, ini adalah yang model klasik screen ya, ini saya acuannya di sini ya. Contohnya yang akan kita hasilkan seperti ini. Oke, ada Google Merchandise. Oke. Berikutnya sudah kita ubah layout-nya. Yang kedua mari kita beri nama di sini. Saya beri nama ini adalah contohnya ini misalkan ini adalah Google Merchandise Store Report. Contohnya gitu ya nama ininya. Ini kita enter. Oke. Otomatis nanti Anda akan terupdate di Google Drive untuk Google Store Anda. Google Data Store Anda, ya Data Studio Anda. Berikutnya apa yang akan kita tambahkan? Kita membuat judulnya. Cara membuat judul, kita Anda tambahkan ini ada shape, kita pilih rectangle. Ya, Anda taruh di sini, tinggal Anda drag. Oke, kemudian kita tambahkan teks. Saya tambahkan di sini, misalkan ini contohnya tadi namanya adalah Google Merchandise Store Report ya. Atau tadi namanya apa nih tadi? Merchandise Audience Report. Oke ya, boleh audience, boleh store ya. Ini namanya adalah audience. Jadi untuk melihat websitenya ya. Ini. Kemudian ini kita perbesar. Saya Ctrl A. Kita di text properties ini kita gedein gitu ya, kita besarkan sampai dengan mungkin kita bisa gunakan 40 pixel. Ya. Oke. Ini kalau kegedean bisa kita kecilkan. Ini juga bisa kita besarkan mungkin sedikit. Ya. Sudah. Ya, jadi ini Google Merchandise Audience Report. Yang berikutnya, kita akan menambahkan di sini, jadi sebelumnya tadi yang diminta adalah kita tetapkan dulu ya business questions-nya. Data apa yang ingin kita sajikan. Kalau data ini dia ada banyak sekali, jadi kalau Anda belum menambah chart, ini kalau Anda klik ini yang sebelah kanan ini hanya tampil ada theme and layout ya. Theme-nya apa, nanti bisa kita pilih layout-nya mau yang bagaimana gitu ya. Sekarang mari kita tambahkan add a chart atau insert sama ya. Saya tambahkan yang pertama adalah scorecard. Mari kita tambahkan di sini scorecard ya. Lihat, Anda lihat di sini data source-nya adalah Google Analytics data. Dia bilang kalau dia scorecard itu langsung menunjukkan istilahnya adalah direct metric, setiap pengukuran langsung. Hanya ada metrik di sini.
Ya, tadi di sini di contoh kita menggunakan user ya, ada user, ada page view, ada bounce rate. Nanti ada 3 kita tambahkan scorecard-nya. Oke, user. Maka di sini di matrix Anda cari user. Ya, users. Ada di bawah sepertinya users. Ini users, kita klik. Dia muncul ya usersnya. Kemudian kita tadi ingin ingin menunjukkan komparasi ya. Kita ingin menunjukkan komparasinya. Jadi tadi kita ingin menunjukkan contohnya sini adalah trennya. Oh, dia ada kenaikan ataukah ada penurunan ya. Oke. Jadi yang di scorecard ini Anda masuk ke style ya, masuk ke style. Oh, sorry. Ini data ya, scorecard di sini. Mari kita banding. Jadi di sini dia ada komparasi last 28 days ya, exclude today. Jadi kita ingin mengkomparasi ini terhadap, Anda pilih di sini previous year. Ya, kita apply. Nah, kalau dibandingkan dengan previous year-nya, ini ada katanya ada penurunan 3%. Itu ya. Nah, nanti di style ini kita tampilkan. Jadi ini tidak kita cek. Nah, ini akan muncul dia ada katanya jadi ini adalah lah kok bisa tahu gitu, kok ada penurunan ini karena ini yang kita gunakan nih tadi. Jadi dalam 28 terakhir, jadi dalam 1 bulan terakhir, tidak termasuk hari ini ada penurunan pada kalau sekarang saya sekarang adalah tanggal 30 Juni ya, berarti dalam 28 terakhir, jadi dari tanggal berapa tuh? Dari tanggal 2 ya, 2 Juni sampai dengan 27 dari 2 Juni sampai 29 Juni 2020 dibandingkan terhadap 2 Juni sampai dengan 29 Juni 2019. Ya, ini ada penurunan. Oke. Jadi ini yang usernya. Ya, yang berikutnya sekarang kita tambahkan sama add lagi scorecard. Ini saya tambahkan di sini, gitu ya. Sekarang yang berikutnya yaitu pilih page view. Page view. Page view. Page view, ini ada page view. Ini juga sama, kita ingin membandingkannya terhadap periode yang sama di previous year. Ya, ini kita apply. Ya, pada waktu yang sama. Stylenya ini uncheck ya. Oke. Ada keterangannya di sini nanti. Tinggal saya geser. Ya. Kemudian juga sama saya tambahkan lagi, ini ada 3 ya. User, page view, dan bounce rate. Ya, jadi di sini juga sama, saya ingin menunjukkan juga bounce rate-nya angka seberapa banyak ini bounce rate pengunjung website itu meninggalkan. Kita pilih komparasinya previous year, meninggalkan website kita. Saya tarik sini. Oke, kita tambahkan, kita tampilkan from previous year. Oke. Pertama ini tampilan yang pertama seperti ini. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita lihat di sini kan ada date selector ya. Oke, kita juga boleh menambahkan di sini. Kita tambahkan date selector. Kita boleh cari insert, ada date range ya, date range. Ini kita tambahkan sini, saya tambahkan di sini. Oke, select date range-nya. Ya. Boleh kita custom. Misalkan ini kita mulai dari 1 Juni 2020 sampai dengan 29 Juni 2020. Nah, ini adalah ya, ini ya.
Ini kalau ini bisa kita view. Ini ya. Sekarang ini kalau kita ubah boleh nggak? Boleh sekali ya. Misalkan ini saya ubah. Saya maunya dari Januari, 1 Januari 2020 sampai dengan kuartal. Jadi catur gitu ya, catur 30 Juni. Apply. Nah, ini nanti akan tampak jadi dalam durasi selama 4 bulan ya. Ini agak ketutupan, ini bisa kita tarik ya. Jadi katanya di sini pada periode yang sama dibandingkan tahun sebelumnya ada penurunan jumlah user, page view-nya juga ada penurunan, bounce rate-nya malah naik ya. Oke, kan kurang bagus ini sepertinya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kita back lagi ke edit. Ini kita tarik sedikit tadi ketutupan ya 2020. Seperti ini. Baik. Jadi ini adalah KPI-nya. Yang berikutnya yang kita tambahkan apa di sini? Yaitu ada pie chart dalam bentuk untuk menunjukkan age group. Oke, kita tambahkan add a chart, kita tambahkan pie chart. Saya tambahkan di sini. Nah, ketika saya menambahkan pie chart, maka ada muncul dimension, ada metrik. Tadi dimension kita adalah age ya, age. Nah, age. Jadi kita tambahkan age. Ya. Jadi ini adalah age terhadap user. Jadi kita ingin mengetahui kelompok pengguna sistem kita di sini. Ya. Kalau dirasa ini cukup terlalu banyak, kita misalkan ingin mengurangi, kita hanya mengetahui 5 kelompoknya saja. Ini bisa kita masuk ke style, kita bisa ubah pie chart-nya, kita ubah misalkan ini hanya cukup 5 slice saja. 5 slice, lalu kita bisa, ini ada 5 ya jadinya ya, 1, 2, 3, 4, 5. Tadi kan awalnya lebih banyak ya, bisa Anda kurangi lagi juga boleh. Lalu ini tadi bisa buat seperti donat, ini, nah ya, nih. Kemudian apalagi nih kira-kira kita tambahkan teks mungkin ya, ini adalah, saya tambahkan di sini, saya tambahkan keterangannya yaitu, tadi mana teksnya saya ya, nggak kelihatan, oke. Saya sebut ini ada age group ya, age group. Ini saya bawa ke sini untuk menunjukkan keterangannya. Ini bisa kita perbesar ukurannya 20 gitu ya. Saya oke. Kemudian juga bisa kita gabungkan. Ya, ini kita klik gabung, pilih. Lalu saya klik kanan, saya group. Oke, there you go. Ya. Jadi ini yang pengukuran informasi kita yang kedua yaitu age group. Oke, yang ketiga kita sudah bikin scorecard, kita bikin pie chart ya. Dan ini dia juga sama ya. Ini sesuai dengan durasi waktunya di sini. Kalau kita view, ini menyesuaikan. Ini adalah yang dalam 1 bulan. Jadi kalau ini juga berubah nih, tentunya data akan interaktif, akan menyesuaikan, ikut berubah juga. Ya, seperti ke edit. Sekarang kita akan menambahkan yang tabel. Tabel di sini, add chart, kita tambahkan tabel. Gini ya. Oke. Nah, di sini katanya dimensinya age, bounce rate-nya adalah metriknya adalah bounce rate ya. Nah, kita menginginkan di sini kalau dicontoh dimensinya adalah destination page, metriknya adalah page view dan bounce rate ya. Makanya juga sama, kita juga bisa menambahkan dimensinya adalah destination page, tinggal Anda ketikkan destination page ya. Kemudian yang kolom pertama bukan bounce rate ya, tapi adalah page view. Kita masuk ke page view. Oke, sama seperti ini. Destination page, page view, dan yang kedua adalah bounce rate. Maka kita bisa menambahkan di sini add metric yang kedua, yaitu bounce rate. Jadi ada 3 kolom. Ini saya tarik. Ting, 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 ting. Oke, ini saya geser sedikit. Ini kali ya, bisa kita geser sedikit. Coba bisa kita geser sedikit. Oke. Nah, tadi yang page view ini tidak hanya number ya,
tapi dia juga bisa dalam bentuk menunjukkan bar ya, status barnya sebagai komparasi. Maka silakan Anda masuk ke style yang untuk data tabel ini. Anda pilih di sini karena kita sudah menambahkan 2, maka dia juga akan mengenali di sini, yaitu katanya ada metrik 1, kolom 1, metrik, ini kan metrik, ini metriknya adalah dimensi ya, dimensi ini metrik, maka metrik 1 tidak number tapi dalam bentuk bar ya, dan kita show number. Nah, seperti ini. Yang kedua, metrik yang kedua tidak hanya number tapi dalam bentuk heat map. Kita juga bisa kita show, dia sudah ada angkanya. Nah, ini bisa kita ubah juga warnanya ya. Contohnya ini mau saya ubah dengan warna merah seperti ini. Ya, heat map-nya. Oke. Jadi sudah ada 3 varian ya, scorecard, pie chart, dan tabel. Kemudian yang keempat adalah ini dalam bentuk ini ya, dalam bentuk bar chart di sini, device kategori. Oke, kita tambahkan juga. Sekarang kita add chart, kita tambahkan bar chart di sini, ya. Nah, yang ingin kita sajikan ini bukan dimensinya bukan destination page ya. Kita lihat di sini. Di sini destinasinya apa nih? Dimensinya, yaitu device kategori, metriknya adalah user. Maka di sini ya, kita ubah dimensinya adalah device kategori. Oke. Kemudian metriknya adalah user. User. Ya, user saja. User. Mana ya? User. Nah, ini. Oke. Kemudian stylenya bisa kita ubah dalam bentuk horizontal. Ini bisa kita tarik. Ya. Kemudian kita tampilkan oleh show data label. Kemudian di sumbu Y-nya ini kita tampilkan ya, show axis. Nah, ini juga bisa kita geser dikit ya, biar kelihatan. Oke. Baik. Jadi ini kita sudah menghasilkan sebuah bar chart ya, horizontal bar chart. Yang berikutnya, kalau kita lihat tadi di sampel, sekarang kita akan menambahkan sebuah data yang menunjukkan perbandingan user dari waktu ke waktu. Di sini adalah dari bulan per bulan gitu ya. Jadi datanya diakumulasi usernya dalam 1 bulan. Contohnya ini adalah Januari 2019. Sekaligus kita melihat perbandingannya terhadap sama di bulan yang sama, Januari, tapi di tahun yang berbeda, ya, on previous year. Jadi ini adalah yang Januari 2019, ini sekarang adalah kita bandingkan dengan Januari 2018. Nah, data yang menunjukkan tren perubahan dari waktu ke waktu, ini kita sebut sebagai data time series. Ya, data time series. Jadi di sini kita kembali ke layout kita, layout report kita. Maka yang akan kita tambahkan di sini adalah data time series. Time series kita tambahkan di sini ya. Saya masukkan di sini time series. Kemudian tadi data yang ingin tadi kita perhatikan dimensionnya adalah date karena ini adalah time series, otomatis dimensionnya adalah date. Kemudian metriknya apa yang mau kita bandingkan, dia nilai apa. Contohnya di sini adalah yang ingin kita bandingkan adalah jumlah usernya dari waktu ke waktu. Nah, kita tetapkan dulu di data date range-nya, kita custom. Misalkan kita ingin membandingkan dalam waktu 1 tahun, ya. Maka kita pilih, saya pilih yang 2019 dari Januari, 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019. Saya pilih 31 Desember. Ini kita apply. Ya. Kemudian kita comparison ya dengan pilih di sini, kita pilih previous year. Ya, kita apply. Otomatis dia akan mendeteksi
1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018. Ini kita apply. Nah, jadi di comparison-nya. Maka kita akan menghasilkan ada 2 buah graf di sini, yang warna biru tua, user, dan yang warnanya lebih muda, ya, yaitu data user di previous year. Ya. Namun kita lihat ini adalah datanya masih dalam bentuk harian. Ya. Jadi di sini 1 Januari, terus banyak ya kecil gitu. Sekarang ini akan coba kita agregasi, ya, kita kumpulkan data di bulan yang sama. Maka Anda pilih nanti di dimension, kita edit ini sampai keluar gambar pensil ini. Kita pilih granularity-nya, ya, ini bukan date, bukan harian, tapi kita pilih yang year month, ya, year month. Nah, maka di sini dia akan menunjukkan ada Januari, Februari, Maret gitu ya. Lalu di style-nya kita ubah menjadi bar. Nah, maka akan tampil nanti komparasi, misalkan ini adalah, ini kita lihat ya usernya ya, ada ini penurunan ya, di tahun sebelumnya ini juga menurun ya. Rata-rata menurun gitu ya dalam 1 tahun 2019 ya. Oke, jadi ini sudah mirip ya, serupa ya. Nah, terakhir adalah kalau saya pilih pada area kosong di kanvas, kita masuk theme, kita pilih, boleh kita pilih theme-nya, misalkan saya pilih yang ini tadi biar sama dengan contoh. Nah, ini kuning di sini, kita lihat. Nah, ya. Jadi ini sudah serupa gitu ya. Jadi kita masuk di tahap kedua, yaitu kita visualize, kita desain dashboard-nya. Kalau kita view, ya, ini tinggal dirapikan ya. Ini kurang rapi di sini, kita samakan. Ini kelihatan jadinya di sini. Ini juga. Ini bisa kita tarik, kita geser gitu ya, kita samakan. Ya. Jadi kita bisa lihat, kita bisa masuk antara view dengan edit ya. Jadi untuk ini edit. Ya. Ini sudah. Terakhir nanti ini bisa kita share di sini. Kita bisa buat dia sebagai public ya, ataupun juga kita bisa invite people, siapa kira-kira yang ingin kita tambahkan di sini. Kita juga bisa download dalam bentuk PDF gitu ya. Ini jadi nanti kalau di tugas nanti saya minta tolong Anda untuk menginvite saya ya, sehingga saya bisa mengakses report Anda. Oke. Ya, demikianlah tutorial kita dalam mengembangkan sebuah dashboard menggunakan Google Data Studio. Semoga Anda bisa mengikutinya dan bisa mempraktekkannya dan mendapatkan skill baru berkaitan dengan pengembangan dashboard ini. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.